viewers, selamat datang di channel kita Ceritakuy. Hai viewers, kali ini kita kedatangan teman kita yang mau berbagi cerita tepatnya tentang pengalaman yang boleh dibilang berbeda, different sama yang lain. Kita sambut Mas Wisnu Hardana. Halo semuanya, viewers ya. Viewers. Halo viewers. Sebelumnya makasih banyak ya Mas Nunu udah Terima nyempetin kasih waktu. kembali sama-sama. Mas Nunu lagi liburan ke Bandung, udah nyempetin waktu Santai. buat kita. Terima kasih. Buat aku sih pribadi Mas Nunu kan seorang yang positif banget nih. Semoga. Semoga. Jadi kita mau tanya-tanya sedikit ya Mas Nunu ya. Monggo silakan. Iya, sebelumnya kita mau paling perkenalan dulu ya Mas Nunu. Mas Nunu ini dari berapa bersaudara sih? Saya ini 4 bersaudara. Mbak, saya, Asti sama adik saya Adika, berempat. Oh, Oke. Mas Nunu ini kan terkenal banget sama hal-hal yang berbau mistis. Terkenal aja. Terkenal aja. Enggak banget. Dia terkenal ya sama Ya, banyak orang sesuatu tahu lah. Iya, banyak orang tahu. Nah, ini tuh semua keluarga Mas Nunu punya kepekaan nggak sih? Kalau dibilang dari keluarga mungkin iya ya, lebih tepatnya dari pihak ibu. Jadi nenek, ibu, terus turun ke mbak, akhirnya saya juga kecipratan juga. Ini better saya apa aku nih? Aku aja ya, lebih enak ya. Nah, jadi aku juga ya kecipratan lah gitu. Mungkin Asti pun juga peka juga, kayak let's say sepupu aku Ayusita juga peka juga. Oh, itu tuh keluarga Mas Sepupu Nunu? iya, dia peka aku juga baru tahu. adiknya gitu. Jadi emang udah kebiasaan dulu pas pada saat kita ngumpul, mungkin karena keluarga Jawa kali ya. Jadi kadang-kadang suka ngumpul terus ngomongin hal-hal yang goib gitu. itu disadarinya pas umur berapa? Emang udah sadar dari kecil atau karena apa gitu? Kok tahu ya saya peka gitu? Aku. Nah kalau aku mulai SMA kuliah lah. Oh. Itu beberapa kali kalau misal datang ke satu tempat, apa di tempat mana gitu ya, selalu ngelihat pakai mata sebelah sini nih. Jadi ekor mata sebelah kiri. Jadi kayak misalnya Ya kayak ada di sini sesuatu. ada dua nih. Sesuatu gitu ya. Nah gitu, tapi selalu dari sebelah kiri. Tapi kalau pas Terus- gituin enggak. Enggak. Overtime bukan cuek ya, lebih ke Masa bodoh Enggak. atau gak usah dipikirin, percaya mereka ada. Oh, Tapi iya, nggak iya. dicari gitu loh. Oh, ya. Iya. Terus sampai waktunya 2018 lalu stasiun TV punya acara namanya Memburu Misteri. Saya diundang juga sebagai hostnya juga untuk gambar segala macam. Ya udah overtime sampai sekarang jadi makin peka bisa dibilang. Oh, jadi sebenarnya itu tuh dilatih ya Mas Nunu ya? Dilatih dan mau nggak mau sih. Mau nggak mau. Iya kan? sih, Karena kan overtime kan terus. Iya, Dulu zamannya dulu tuh stripping, sekarang pun juga intens. Jadi akhirnya jadi oke, ini ada, itu ada gitu loh jadinya. Kalau kita kan suka lihat tuh ya di channel YouTube-nya yang bareng sama Mbak Sarah tuh. Iya. Mas Nurul kan suka ngegambar makhluk itu kan. Yes. Itu tuh tergambar nyata atau kayak hanya maksudnya hanya ya siluet Sekilas gitu gitu ya? atau gimana? Pertanyaan- Bisa ngegambar gitu. Pertanyaan bagus nih. Jadi saya misalnya di lokasi gitu ya, di lokasi, terus tiba-tiba, oke, aku coba fokus nih. Mbak bilang, "Nu, fokus. Ada apa di sini?" Oke, aku coba fokus. Tiba-tiba aku ngerasain, let's say misalnya sebelah sini. Oke, awalnya dari sini nih munculnya. Set, kepala terus lama-lama makin gitu. Let's say misalnya lagi menghadap ke sebelah sana gitu ya. Nah, oke, aku udah dapet entity-nya, bentuknya segala macam. Aku memorize, aku inget. Kan hilang dong, Iya. nggak melulu muncul. Oh iya. Nah, aku memorize posisi terakhir, aku Baru gambar. digambar. Kayak gitu. Jadi yang digambar aku itu adalah Campur imajinasi berarti atau enggak? Atau enggak, gimana? lebih tepatnya aku bukan exaggerate ya. Jadi misalnya kayak aku ngeliatnya cuman let's say misalnya segini, Iya. aku tambahin segini sedikit. Jadi biar iya. lebih jelas gitu loh. Iya. Kurang lebih kayak gitulah tampilannya. Oke. Terus ada hal, pernah nggak sih ada nemuin hal yang nggak bisa sampai sekarang tuh nggak bisa dilupain sama sekali, ketemu sama apa terus atau misalnya ngapain gitu? Oh ya, jadi pernah di Memburu Misteri ada di satu episode gitu ya, dan rusuh juga keadaannya. Jadi
aku lagi gambar, depanku Mbak, belakangnya Fadi, nah, kita bertiga kan. Pas gambar, tiba-tiba pas pada saat Mbak mau komunikasi sama satu entity gitu ya, tiba-tiba ada entity lain yang masuk Datang duluan, gitu? yang datang. Dan pas pada saat lagi gambar, tiba-tiba mukanya Mbak nih, depan mukanya Mbak ada yang muncul, plek gitu, muka perempuan, Oh ya? Oh. plek depan aku, terus aku ngelihat dia kayak senyum gitu, ada Iya. kayak ada taringnya gitu. Oh. Itu serem sih. Aku mau takut, mau kabur nggak mungkin dong, Iya, kan iya. kan lagi on cam. Iya, oke. Iya. Gitu. Ya udah itu sih Iya, Mbak. jadi salah satu momen yang paling Itu di mana tuh? Di tempat terserem nggak atau gimana? tempatnya sih biasa aja sih teh. Oh. Cuman momennya itu sih. Iya. Yang Karena- nggak pernah dilupain emang sih. Kayak aku ngeliat kita gitu tiba-tiba. Nah, tiba-tiba ganti. Iya, plek, iya, iya. males kan? Iya. Terus cara ngolah kepekaannya gimana sih Mas? Jadi ya jujur sih kalau aku yang nggak tahu apa-apa gitu ya, misalnya ngelihat di suatu tempat terus ada yang lewat aja tuh, kan aku takut, gitu. Mas Danu tuh gimana ngolahnya gitu? Sampai jadi hal yang oke, ini tuh Kayak hal biasa, normal gitu, dan kayak mereka gitu. tuh Iya, emang ada di ini- sekitar kita Iya, gitu. ini juga pertanyaan bagus sih. Ini belum pernah aku Share. share di mana Yeay, first time ya di sini. Ya, jadi pas pada saat syuting gitu, misalnya dulu memberi misteri sampai sekarang dari misteri Sarah, aku berani karena rame-rame. Oh, Oh iya. serius? Serius? Kalau misalnya aku suruh sendiri ke lokasi tertentu gitu ya, aku nggak mau. Nggak berani. Oh. Oh. Tapi bener gak sih Mas? Jadi energinya tuh katanya ya, kalau kita lihat yang seperti itu terserap, itu bener gak sih Mas? Tergantung orang-orangnya sih. Oh tergantung orang-orang. Jadi kayak misalnya kita ini atau Temirin ini sebagai orang yang apa sih istilahnya, ya bisa dibilang peka lah. Tapi empati. Nah, let's say gini, kita atau Temirin ngumpul di satu tempat gitu ya, dan banyak orang. Orang-orang itu punya masalah negatif dong. Iya. Maksudnya kepikiran segala Iya, macam. Nah, energi negatif mereka tuh bisa keserap sama kita, Mempengaruhi sama mood kita. Temirin. Oh gitu. Jadi mereka bisa hihi, sedangkan kita sama Temirin Jadi bad mood. Eh. gara-gara energinya mereka. Oh. Terus gimana caranya biar Mas Danu Itu tetap fisik ya manusia Oh, ya. fisik, Kalau misalnya energi mereka pun juga bisa Terserap kita. serap juga. Oh. Gitu. Kurang lebih kayak gitulah. Oh, gitu. Terus apa lagi ya? Ini nggak ada saran nggak buat temen-temen tuh yang mungkin ngerasa peka, tapi mereka kayak takut apa sih ini kayak Iya. jadi malah perasaan takut gitu. Ini sebenarnya rasa ketakutan aku atau memang aku tuh memang ngerasain ada sesuatu gitu. Ada saran nggak? Atau nggak gini deh Mas, aku misalnya tuh kita tuh bisa tahu kita peka atau enggak tuh gimana sih caranya? Bisa tahu peka apa ngerasa enggak. kita tuh sering kayak ngerasa takut, kayak ada yang kayak misalnya lagi jalan ada yang ngikutin atau apa, padahal sebenarnya nggak ada. Mungkin gini gitu. kali ya, misalnya Temerina atau kita gitu di satu tempat tertentu gitu ya, ngerasain ada sesuatu dan kalian bisa menggambarkan atau enggak bisa memvisualkan wujudnya, berarti memang Peka. peka. Oh gitu. Tapi hanya kalau misalnya cuma Atau- merasakan itu berarti Iya. bukan bisa dibilang peka juga sih. bisa dibilang Tapi peka. lebih oke lagi kalau di sharing ke orang-orang yang tahu yang ngerti lebih ngerti juga. ya. Paham ya. Kan banyak ya mohon maaf ya, maksudnya banyak orang-orang yang kayak halu, gila, apa segala macem. Ada Itu kan kadang-kadang kesian, misalnya kita sebagai orang yang peka apa ya, akhirnya dapat omongan kayak gitu kan, akhirnya jadi down, Iya. jadi depres segala macam gitu loh, padahal itu kan gift-nya kita. Iya benar. Iya sih, Gitu. benar. Betul. Ada saran nggak buat misalnya yang nonton nanti si viewersnya, oh iya ya, kayaknya kita kayak gitu, gimana sih cara kita biar oh iya kita peka, tapi kita nggak takut gitu, jadinya nggak Iya. takut. Oh, mungkin kita, gini, kita nerima. mungkin gini kali ya, apa yang paling penting adalah buat aku dan buat tim aku ya, kapanpun dimanapun selalu kita bawa niat baik sih, Oh, etikat baik, tata krama, masuk kemanapun dimanapun, permisi segala macam, udah kita nggak niat ganggu segala macam. Terus kalau misalnya kita percaya sama gift kita, niatnya kita buat ngebantu. Iya. Karena energi Buat aku negatif sih. itu ngaruh ya Mas ya sama tubuh ya. Betul. Oke. Tambahan boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya kita nyimpen
emosi segala macam. Misalnya di rumah gitu ya. Iya. Yang di luar rumah pun yang negatif tuh bisa keserap ke kita. Ngerti nggak? Iya. Nah, vice versa kalau misalnya kita energinya positif segala macam nggak akan masuk lah. Berarti That's why yang kenapa lingkungan juga lingkungan ya. itu mempengaruhi yes. kita. Betul. Gitu. Berarti itu poinnya ya. Terus Mas Nunu sebagai public figure nih kan netizen nih kadang maha benar nih. Nah, Kadang baru suka komen-komen yang seenaknya. iya gitu. Jadi Mas Nunu cara menanggapinya gimana gitu? Sebenarnya sih kan di Indonesia sendiri aksi bullying ini masih banyak banget ya Mas. banget. Bahkan Banyak banget. banyak pribadi aku sendiri ataupun yang lain teman-teman viewers juga pasti kan pernah ngerasain ya. Nah gimana nih kalau menurut Mas Nunu cara menanggapinya gitu? Cara menanggapinya. Oke. Energi-energi negatif yang di luar sana juga di lingkungan kita gitu. Mengelola emosi kita. Mengelola emosinya. Mengelola emosi kita ya, oke. Nih. Seru nih. Seru nih. Jadi, Maju dikit. Aku agak cerita dikit ya. Ya. Boleh. Jadi zamannya aku dulu kuliah gitu ya, aku pernah punya bisa dibilang mentor lah atau kakak aku. Dia pernah bilang gini ke aku, Dek, manggilnya Dek, lo nggak bisa berharap untuk semua orang suka sama lo. Ya. Itu sampai sekarang aku ingat, sampai sekarang pun aku sebagai Wisnu Hartuna yang dikenal kayak gini, aku selalu bawa dan inget itu gitu. Sampai akhirnya di ranah sosial media apa ya, jadi bisa dibilang mau nggak mau sih kita pasti akan ketemu Ada bergesekan sama hal-hal seperti akan ketemu sama orang-orang yang baik banget, Iya, akan ketemu dan sama orang yang baik, negatif. akan ketemu sama orang yang negatif. biasa aja, akan ketemu sama orang yang nyebelin, sampai Iya. ketemu orang yang gitu. Iya. Jadi Memuaskan. jadi apa ya, cara terbaik adalah kita mesti cope sama itu semua. Kita mesti bukan berdamai ya, jadi kita mesti bisa adaptasi sih. Toh kita ngelakuin apapun segala macam itu kan atas dasar keinginan kita, dan ini kan hidup kita. Ya. Mereka hanya bisa menilai dan segala macam. Iya. Kita yang ngalamin gitu, kita yang ngerasain. Jadi yang paling baik adalah sedikit lebih cuek sih, Masa atau bodoh. mungkin bisa cuek. Kalau misalnya kita sama Temerina nanya, maksudnya orangnya kayak gimana? Aku sih Masa bodoh. bukan, Enggak. justru malah Oh. sensitif banget, Oh. terlalu sensitif. Jadi apapun dipikirin segala macam. Hmm, Dulu overthinking gitu ya Mas. super, Super. Oh. Oke. apapun aku masukin, aku sampai akhirnya aku meledak segala macam. Jadi ini sebenarnya juga pernah dibahas di channel lain ya. ya. Kalau misalnya kalian juga penasaran, bisa dicek di channelnya Nico Oliver. Di situ juga ngebahas mengenai ini juga. Ada di salah satu channelnya, di kontennya Mas juga ya, yang body shaming juga itu ya. Oh iya. body shaming Emang Mas juga. concern sama hal-hal yang kayak gitu ya? Atau gimana? Concern lebih ya concern ya, lebih concern lagi pada saat kuliah sih. Kan aku ngambil skripsi itu mengenai KDRT, Oh. kekerasan dalam rumah tangga gitu ya, terhadap perempuan dan anak. Sebenarnya sih kekerasan sih bisa terhadap semuanya sih, Iya. suami, si istri, anak, pacar, apa segala macam, keluarga gitu. Jadi apa ya, aku emang dari dulu tuh nggak suka yang namanya violence sih, kekerasan Iya. fisik, Verbal. psikis, seksual, Hmm. ekonomi, apa segala macam. Tapi yang paling sering kita hadapin adalah dua nih, fisik sama psikis gitu. Oke. Itu sampai sekarang aku tuh concern banget, dan apa ya, aku selalu mencoba untuk campaign hal itu, terserah dia orang mau denger apa enggak ya, yang penting aku selalu kayak ya udah, ini obor aku, gitu lah, aku selalu bawa itu. Oke. Kayak gitu. Ada kejadian nggak? Jadi agak emosi ya. Nggak. Nah, kenapa kayak gitu? Pernah nggak sih ngalamin Kejadian. langsung kejadian kayak gitu? Enggak, kalau misalnya untuk aku sendiri enggak. Cuman aku ngeliat orang-orang Oh, yang ngeliat orang-orangnya, orang-orang Ngeliat. terdekat gitu pernah? iya, orang terdekat dan ya teman dan orang lain yang jadi korban gitu ya, kayak ini nggak bisa nih kayak gini terus nih gitu loh. Nggak, maksudnya aku juga suka mikir kok bisa gitu loh, maksudnya orang-orang melakukan hal kayak gitu loh. Sampai sekarang aku juga suka nggak habis pikir sih
ada nggak sih yang hal yang Mas mau bagi sama viewers kita tuh biar kita tuh selalu bisa menjaga emosi kita tetap stabil dan positif gitu. Biar kan bisa jadi ya kalau misalnya karena kejadian KDRT itu tuh kan bikin kita tuh jadi orang yang melakukan hal itu biasanya emosinya kan nggak stabil ya. Yes. Ada nggak sih buat viewers saran-saran biar kita bisa ngelola emosi jadi tetap bisa berpikir positif? Dan biasanya jadi dendam ya Mas. Ada beberapa yang dia tuh diperlakukan seperti itu, dia tuh harus melakukan itu kepada orang lain gitu. Kadang tuh ada yang kayak gitu juga, kebanyakan kayak gitu sih. Benar. Gimana? Kadang tuh ada juga teman aku Macam-macam yang ya, sorry kalau gitu. misalnya kita ngomong masalah psikologis itu macam-macam kan ininya. Iya Ada sih, yang karena luas. bisa jadi bisa karena penyakit, jadi kejiwaan gitu loh. Oh, iya. Macam-macam gitu Iya loh sih. ininya kemungkinannya. Jadi tadi Teh Mirana bilang Biar cara positif. biar apa ya? ngasih tugas sama teman-teman yang nonton kita tuh biar kita punya pemikiran tuh harus bisa nih ngelola pemikiran yang positif. Oke, yang penting adalah dari diri sendiri dulu. Kita sadar bahwa kita mesti sadar bahwa diri kita sendiri ya, kita tuh selalu ngebawa positivitas itu dulu. Yeah. Fondasinya dulu dari kita ya. Yeah. Kalau misalnya kita udah seneng sama itu, otomatis kan nanti kan outputnya juga akan lebih enak dong. Oke, kita seneng akan positivitas segala macam, energi positif apa segala macam. Ya, kita baca buku atau enggak baca quotes lah yang paling Yes. gampang. Googling aja quotes banyak. Sedikit tapi ngena gitu ya Mas ya. Iya, bener. quotes yang uplifting, good segala macam itu banyak banget deh. Dan yang kedua adalah sosial media dimanfaatkan deh. Iya. Sosial media kalau misalnya buat aku ya, sosial media itu merefleksikan diri kita sendiri. Apa yang kita post, apa yang kita ungkapkan itu diri kita sendiri. Jadi buat kalian atau enggak buat ya kita atau Tamiran juga kalau misalnya emang mau membantu atau enggak suka dengan positivitas, campaignkanlah setiap saat gitu. Kayak misalnya quotes apa di feed taruh aja, terus tag apa hashtagnya apa segala macam. Jadi nanti akan jadi chain reaction gitu loh, orang ngelihat Dita quotesnya ini ya, kok jadi kena ya di gue ya. Tunggu Tamiran juga orang ngelihat gitu loh. Itu ampuh sih menurut aku. Tapi itu kita harus gigih sih. Iya. Aku jujur ya sampai sekarang kalau misalnya aku kan ya selalu mengkampanyekan positivitas. Cuman ada aja orang yang selalu ngaji gitu. Iya. Tapi enggak, Iya. aku kekeh aja sih. Underestimate gitu ya. Bener loh Mas, bener. Jadi waktu itu aku pernah post kayak misalnya, jadi kan di Kebun Binatang Bandung ini mereka lagi kekurangan banget soal makanan. Iya. Aku tuh ngajak teman-teman semuanya buat yuk, mereka juga butuh bantuan kita hewan-hewan di sini, karena kalau nggak kita siapa lagi yang bergerak gitu kan Mas. Terus ada teman aku yang nyeletuk gini, gila kita aja di kekurangan. Sih. Iya. Iya, mereka hewan di dalam kandang, kalau nggak kita yang bantuin siapa gitu maksudnya. Kenapa sih ada pikiran kayak gitu ya nggak sih Mas? Yang penting adalah Iya, gini lah. Allah. Yang penting adalah Tuhan, Allah sang pencipta manusia, hewan segala macam ciptaannya, udah kita saling sayang aja. Bener, Sebenarnya as simple as that sebenarnya loh. Iya. Sesimpel itu gitu loh. Cuman orang tuh bikin semua tuh jadi kompleks gitu loh. Iya, kenapa gitu ya? Kok bisa? Padahal kan kita tuh satu ruang lingkup, Nah, itu satu dia. circle gitu kan. Ya saling menyayangi, Tuhan juga kan Nah, gitu nyuruhnya tuh. sih. Iya benar. Aku sampai gemes sendiri mau Nah, bahas iya. tapi bingung. Ya udahlah kata Ya aku udah diemin aja. enggak. Kalau misalnya kita dapat kayak gitu, dimin aja sih kita. Udah. Iya benar. Kita terus aja campaign terus aja. Energi negatif banget itu. Percuma. Iya. Nah, ini juga ya. Manusia itu rentan mencari kesalahan. Let's say ya. Betul. Ada 10 Setuju soal. banget. 9 yang benar, Satu salah. 1 salah. Fokus. Sampai Ada ada satu yang kesalahan. salah. Betul. Ya. Iya. 9 loh padahal yang benar. Terus 9 kemana? Iya. Yang satu dilihat banget sama Kelihatan yang patah. banget. Bener ya? Hai, untuk terakhir bisa nggak sih kita minta Mas Nunu kasih quote buat teman-teman, buat viewers kita gitu, Biar buat tetap positif biar ya. positif Oke, ini ada quotes favorit ya. favorit. Bentar ya, Oke. sambil dibuka nih supaya ngeliat ini. Pernah aku post juga Share. di Instagram beberapa kali malah. Ini tulisannya adalah jaga lisan dan ketikan.
Nah, ya aku pernah lihat, aku pernah lihat. di tulisan jaga lisan dan ketikan ini ada nih jaga lisan dan ketikan. Di ketikan tuh ada etika. Iya. Jaga etika, jaga lisan dan ketikan. Itu berlaku dimanapun. Bagus banget. Gitu. Nuts. Oke deh viewers, makasih buat kalian yang udah tonton. Semoga energi positif kita di sini bisa memberikan energi positif ke yang lain semua ya. Tetap berbagi kebaikan, stay positif, stay healthy buat di pikiran, buat hati, pokoknya semuanya. Terima kasih buat waktunya. Makasih banget. Sampai nanti ya. Dadah. Mas. Aku ya. Standar. Lucu nih buat bloopers nih. 1, 2, 3, action! Hai viewers, selamat datang di channel YouTube. Bersama kita diseduh dengan air panas terus didiemin. Nah didieminnya itu agak lama. Tapi terus nanti harus ada ini nggak sih ya? Kalau airnya misalnya Suhunya berapa? Suhunya berapa 100% gitu.